aktifkan suara Zoom-nya agar memperlancar kegiatan pada hari ini. Untuk ini dipersilahkan kepada rekan kita yaitu Ibu Mutmainah untuk memandu acara kegiatan pada hari ini. Untuk ini dipersilahkan kepada Ibu Mutmainah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lintas agama. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD, selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning, dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Muzakir SPD. Saya selaku moderator mohon izin kepada semua yang hadir untuk memimpin acara. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Khairun Kota Ternate, Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas Islam Makassar, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai, SMPN 1 Wilangan, dan Min 3 Kota Medan. Kegiatan ini juga disponsori oleh Ines Kosmetik, berkat ziarah wisata religi ziarah makam para wali, toko Munasya, agen batik Sasirangan, dan Borneo Tour and Travel Ticketing Online. Pada hari ini, tanggal 16 Februari 2022, Analog Teacher of Learning kembali melaksanakan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema Revolusi Kurikulum dari Masa ke Masa. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu Ibu Nur Khalifah MPDI. Beliau adalah guru di SMP Nganjuk, Jawa Timur, dengan materi yang akan disampaikan yaitu pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua yaitu Bapak Muhammad Majidi MPD. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIC Amuntai. Dengan materi yang disampaikan, yaitu memulihkan keterampilan komunikasi anak, era pembelajaran tatap muka, perspektif pembelajaran abad 21. Pada acara Diklat Pendidikan kali ini, akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, penyampaian materi, dan yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum vitae narasumber Ibu Nur Khalifah MPDI. Nama lengkap beliau adalah Nur Khalifah MPDI. Tempat tanggal lahir, Kediri 22 Maret 1988. Alamat, Desa Bendungan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Instansi, SMP Negeri 1 Wilangan Nganjuk, Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau, SDN Gorgorante 1 Kediri pada tahun 1993 sampai dengan 1999. SMPN 5 Kota Kediri pada tahun 1999 sampai dengan 2002. SMAN 8 Kota Kediri pada tahun 2002 hingga 2005. S1 Tarbiyah PAI IAIN Kediri pada tahun 2006 sampai 2010. S2 Pasca Sarjana IAIN Kediri pada tahun 2014 hingga 2016. Demikian kurikulum vitae Ibu Nur Khalifah MPDI. Kepada Ibu Nur Khalifah MPDI untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Ya, baiklah, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh panitia dari Analog Teacher of Learning yang telah menyelenggarakan Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Mutmainah yang sudah membacakan kurikulum vitae saya. Saya izin share screen untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini.
Apakah sudah nampak share screen saya? Sudah, Bu. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum itu terus berkembang untuk menjawab perkembangan zaman disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ibaratnya sebuah tubuh, kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Dan di dalam kurikulum tersebut, berhasil atau tidaknya adalah peran guru itu sangat penting sekali di dalam menjalankan kurikulum di dalam proses pembelajarannya. Maka dari itu, untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, maka kurikulum itu perlu disempurnakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ini telah dirancang oleh pemerintah sejak tahun 2013 dan dilaksanakan secara bertahap. Dan hal yang paling dominan atau paling kita ketahui dalam kurikulum 2013 ini adalah pendekatannya. Di dalam kurikulum 2013 ini hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya, di mana di dalam pendekatan dan strategi pembelajaran di dalam kurikulum 2013 ini guru ditekankan untuk menggunakan pendekatan saintifik. Nah, apa itu pendekatan saintifik di dalam pembelajaran kurikulum 2013? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemudian kriteria pembelajaran apa saja agar bisa disebut saintifik, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan langkah-langkah pembelajaran saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu sendiri. Jadi, proses pembelajaran itu dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik di dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Jadi di dalam pendekatan saintifik ini memadukan antara hard skill dan soft skill peserta didik. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dikembangkan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi semuanya seimbang. Tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi sikapnya juga harus kita kembangkan. Kemudian keterampilannya. Jadi antara hard skill dan soft skill dari peserta didik harus seimbang, dan gurulah yang mendorong keterampilan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut agar dimiliki oleh peserta didik. Kemudian di dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, itu para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif yang memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Metode ilmiah itu merujuk pada teknik-teknik investigasi atau suatu fenomena atau gejala memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Jadi di dalam pendekatan saintifik ini kita menggunakan pendekatan ilmiah di dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian itu harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi dan bersifat empiris dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Metode ilmiah itu pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data, melalui observasi, eksperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasikan dan menguji hipotesis. Jadi di dalam pembelajaran dengan pendekatan ilmiah ini, siswa berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi guru tugasnya hanyalah sebagai fasilitator yang membimbing siswa bagaimana siswa tersebut dapat memperoleh suatu pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah mengamati, kemudian di sini mengobservasi,
empiris, dan sebagainya. Nanti ada tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan di dalam pendekatan saintifik itu sendiri. Jadi, pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Jadi di dalam tahap awal itu peserta didik kita ajak untuk melakukan pengamatan atau observasi. Setelah itu merumuskan masalah dari hal-hal yang diamati yang belum difahami dan mengajukan atau merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, tidak hanya bersumber dari guru saja. Jadi sumber belajar itu bisa dicari siswa dari berbagai macam sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa wawancara, dan sebagainya. Kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi pendekatan saintifik di dalam pembelajaran ini kita melatih siswa bagaimana kita mendorong keaktifan peserta didik di dalam memperoleh suatu pengetahuan melalui berbagai tahapan-tahapan itu tadi. Jadi tidak ada guru ceramah dari awal sampai akhir. Kemudian peserta didiknya hanya pasif mendengarkan. Nah, jadi sekarang di dalam pendekatan saintifik, guru memfasilitasi peserta didik, membimbing peserta didik bagaimana siswa itu aktif di dalam memperoleh suatu pengetahuan di dalam belajarnya. Nah, kriteria pembelajaran apa yang bisa disebut dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik itu materi pembelajarannya berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Jadi di dalam materi berbasis pendekatan saintifik ini materinya harus berbasis pada fakta yang dapat dinalar atau dilogika, tidak hanya kira-kira atau dongeng atau hayalan. Kemudian penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru dan siswa itu terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu juga harus berbasiskan ilmiah, harus bisa dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Kemudian di dalam pendekatan saintifik itu juga mendorong dan menginspirasi siswa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat di dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Ini adalah kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, kemudian pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu harus mampu mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran, serta berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Serta tujuan pembelajarannya dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Itu tadi adalah kriteria pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yang pertama yaitu harus berpusat pada peserta didik. Jadi di sini peserta didik harus aktif di dalam proses pembelajaran. Tidak hanya teacher center, tetapi student center, berpusat pada peserta didik. Guru harus menjadi fasilitator kepada peserta didik bagaimana pembelajaran itu membuat peserta didik itu lebih aktif. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Peserta didik boleh berkreativitas dalam rangka mengembangkan keterampilan, sikap mereka, pengetahuan mereka, dan menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang di dalam proses pembelajaran.
Tidak ada istilahnya di kelas tegang. Peserta didik itu hanya diam, duduk manis, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Diberi tugas, anak-anak silahkan kerjakan ini, halaman ini, misalkan seperti itu. Itu akan menciptakan kondisi yang kurang menyenangkan bagi siswa. Kemudian bermuatan nilai etika dan estetika, logika, dan kinestetika. Karena di dalam kurikulum 2013 yang ditekankan adalah keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Bagaimana keterampilan, sikap, pengetahuan itu bisa dimiliki secara seimbang oleh peserta didik. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Jadi di dalam pembelajaran saintifik ini, guru bisa menggunakan berbagai macam pendekatan atau model pembelajaran yang membuat siswa aktif. Bisa menggunakan discovery learning, misalkan model penemuan, atau problem-based learning, atau kita memberikan suatu masalah, kemudian bagaimana masalah tersebut bisa dipecahkan. Kemudian atau project-based learning, kita memberikan project kepada siswa untuk dikerjakan, kemudian nanti akan dipresentasikan kepada oleh peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, proses pembelajarannya itu menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan saja yang kita tanamkan kepada anak-anak, tetapi juga sikap dan keterampilan. Nah, nanti hasil belajarnya diharapkan bisa melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kemudian apa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena kita peserta didik kita ajak untuk berpikir kritis bagaimana menemukan suatu pengetahuan atau konsep materi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Tidak hanya guru memberikan ceramah, kemudian siswa mendengarkan. Kemudian untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Jadi kita memberikan rumusan masalah. Jadi peserta didik setelah mengamati nanti akan merumuskan masalah. Kemudian di situ nanti akan dicari pemecahannya. Bagaimana siswa itu kita latih untuk memecahkan masalah. Kemudian terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa itu merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Karena siswa kita ajak untuk ikut menemukan suatu materi dengan menuntut siswa itu aktif, belajar aktif. Dan diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide. Jadi di sini nanti, di dalam pendekatan saintifik, siswa kita latih untuk berkomunikasi, menyampaikan hasil materi yang telah dia temukan di depan teman-temannya misalkan. Nah, ini akan melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide yang telah dia peroleh dan untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, bagaimanakah langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik? Di dalam kurikulum 2013 itu ada 5 langkah di dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observing, yang kedua menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kita akan bahas dan hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 81A. Kemudian kegiatan belajar apa di dalam mengamati? Nah, di dalam proses mengamati yang pertama, guru bisa mengajak siswa untuk membaca buku teks yang ada, materi. Kemudian mendengarkan penjelasan, menyimak, melihat. Jadi di dalam proses mengamati ini, siswa kita ajak menggunakan alat inderanya di dalam mengetahui pengetahuan. Di dalam materi yang kita sampaikan, siswa kita ajak bagaimana mengobservasi. Bisa melalui membaca, mendengar, menyimak, ataupun melihat. Nah, diharapkan nanti kompetensi yang bisa dikembangkan untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan di dalam mencari informasi. Setelah mengamati yaitu menanya. Di dalam kegiatan menanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yaitu mendorong peserta didik agar mampu untuk merumuskan pertanyaan dari hal-hal yang belum dia pahami di dalam kegiatan mengamati tadi.
yaitu melalui mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi setelah mengamati yaitu menanya. Ini adalah salah satu langkah cara di dalam pendekatan saintifik. Nah, setelah menanya siswa, kita ajak untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah dia amati tadi. Nah, setelah mengeksplorasi, kemudian nanti mengasosiasi, menalar, dan kemudian mengkomunikasikan hasil yang dia peroleh selama proses mengamati tadi. Itu tadi langkah-langkah di dalam proses pembelajaran saintifik. Mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar, dan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hasil. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menayangkan videonya, admin. Saya stop screen. Silahkan ditunjukkan videonya bagaimana praktek pendekatan saintifik di dalam pembelajaran. Gambarnya ATL. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kurikulum 2013 itu sangat bagus sekali ya. Walaupun kurikulum itu bagus atau tidak, itu tergantung seorang guru menerjemahkan di kelas. Kalau pembelajarannya itu kita dengan metode saintifik. Kurikulum 13 itu sangat-sangat menyenangkan, karena di 19 sudah jalan yang mau tahun kedua. Ya, sangat menyenangkan karena anak itu akan lebih aktif, kreatif, ya, inovatif, dan sangat menyenangkan karena dengan menggunakan pendekatan saintifik. Metode saintifik ini adalah sangat luas ya, dan ini berpatokan pada student center. Artinya siswa itu memiliki kesempatan untuk memiliki beraneka sumber belajar. Entah itu dari internet, entah itu dari keluarga, entah itu dari TV, entah itu dari radio, atau dari perpustakaan. Jadi sangat banyak sekali siswa itu bisa menggali untuk mencapai KD yang ada di pelajaran tersebut. Kalau materi pembelajaran itu kita sudah menganut saintifik itu, karena di dalam itu ada beberapa hal. Yang pertama, anak kita berikan, arahkan sebentar, kemudian selanjutnya anaklah yang akan mencari dan menggalinya. Saintifik itu artinya kalau menurut saya sesuai dengan proses belajar manusia dalam keadaan senyatanya gitu ya. Jadi sesuai dengan fitrah manusia, kalau belajar itu pasti dimulai dengan mengamati dulu model yang bagus atau nggak bagus, tapi pokoknya ada model. Kemudian setelah itu, selama mengamati itu siswa nanya-nanya atau anak itu tanya-tanya. Nah, nanti kalau sudah agak bisa nanti eksperimen gitu kan, seperti kita
anak mengamati ibunya masak, nanti terus eksperimen, terus nanti pada saat eksperimen nanti dia sudah bisa, lalu dia kaitkan dengan yang lain, dia banding-bandingkan dengan produk-produk lain, dengan tindakan-tindakan lain. Nah kemudian baru nanti kalau sudah pas baru dikomunikasikan, dijual, dipublikasikan gitu. Ya itulah, jadi itu berarti siswa mengalami betul gitu dari mulai mengamati sampai nanti mengomunikasikan. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian standar kompetensi lulusan. Bocah sedang apa? Ini Bu, sedang menyiapkan media pembelajaran untuk hari ini. Oh iya, memang hari ini materinya apa Bu? Pola bilangan, biar nanti anak-anak aktif di kelas. Aktif ya. Dalam pemerancang pembelajaran, para guru itu biasa melakukan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan, yang terdiri atas silabus pembelajaran. Nah, silabus ini sudah disiapkan sehingga para guru bisa langsung mendownload atau dia langsung menyiapkan dari yang sudah disiapkan oleh kementerian. Yang kedua, dari seperti biasa yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Nah, RPP ini dibuat oleh guru karena harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, yang ketiga tentu saja program semester, program tahunan itu masuk dalam perangkat. Semuanya itu harus guru siapkan sebelum pembelajaran ini berlangsung. Artinya ketika awal pembelajaran masuk, di kelas di awal masuk dia sudah siap semua. Untuk perencanaan pembelajaran biasa dilakukan oleh para guru yaitu membuat perangkat pembelajaran. Tentunya ini harus disesuaikan silabus dengan buku ya. Nah, kondisi yang saat ini adalah guru-guru harus menyesuaikan dengan silabus yang ada. Sebelum saya membuat lesson plan, tentunya kita harus melihat silabus. Dalam silabus itu ada KI dan KD. Kita harus mencocokkan KI dan KD mana yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu kita membuat pemetaan, karena materi itu harus dipetakan. Ya, setelah itu kita mengalokasikan waktu dan membuat indikator, kemudian kita merangkum dalam satu lesson plan yang baik. Ketika saya membuat sebuah perencanaan pembelajaran, saya pasti yang pertama itu saya akan melihat pertama kemampuan awal siswa. Jadi kalau dalam bahasa pengetahuannya adalah entry behavior. Jadi saya akan melihat kemampuan siswa seperti apa, kemudian saya akan membuat satu strategi di mana siswa itu dengan kemampuan awal ini, maka gimana caranya untuk bisa mencapai kemampuan yang lebih tinggi dengan strategi-strategi tertentu melalui scientific method tadi. Banyak pro kontra karena mungkin belum ketidakfahaman juga. Contohnya kan dari kata scientific itu sendiri, mereka merasa oh itu dari IPA kok kita dipaksa misalnya untuk sosial, untuk bahasa kenapa harus begitu. Makanya lewat apa ya, maksudnya pelatihan dan sosialisasi itu mungkin masing-masing guru harus tahu sebenarnya contohnya di bahasa misalnya yang namanya uji coba atau experimenting tuh ngapain gitu, apakah membuat percobaan? Enggak seperti itu ternyata kan, tapi di situ lebih kepada mengumpulkan informasi gitu dan banyak melihat contoh-contoh yang lain gitu. Jadi ya itu tadi momok kata scientific itu memang harus benar-benar difahami, dijelaskan. We will learn about describe something. Look at this picture. What do you think about the picture? Dalam kegiatan mengamati, guru memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk membaca, mendengar, menyimak, melihat, merasa, meraba, dan membau tanpa atau dengan alat. Raise your hand. Okay, Farhan. Trees. Trees. Okay, great. There are trees. Perhatikan, amati,
gambar atau tayangan berikutnya. Peserta didik melakukan kegiatan pengamatan untuk membuat daftar atau menuliskan hal-hal yang mereka belum ketahui dan atau mampu melakukan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang mereka pelajari dalam suatu pelajaran. Ya, silahkan diskusi nggak apa-apa ya di antara ini ya, di antara kamu ya. Tuh, lihat itu ada apa saja. Lihat. Untuk kegiatan mengamati atau pengamatan atau observasi, satu, anak-anak mengamati ini bisa melihat visual, bisa melihat tayangan, bisa mendengar, bisa melakukan. Melakukan juga adalah bagian dari observasi ya Mbak ya. Misalnya anak-anak menyebutkan apa ya, greeting atau apa, itu bagian dari observasi. Selain dia mungkin melihat tayangan video ataupun mendengar, itu bagian semua dari observasi ya. Jadi observasi tidak hanya video ya, mendengar juga bagian dari observasi. Melakukan, doing something juga bagian dari observasi. Kegiatan mengamati seperti contohnya tadi, misalnya karakteristik budaya daerah. Pada saat karakteristik budaya daerah ini, anak-anak disuruh melihat misalnya baju ya, misalnya baju daerah gitu kan. Nah, mereka disuruh mengamati, misalnya bahannya seperti apa. Karena kurikulum 2013 itu kan lebih cenderung kepada kurikulum integrasi ya, tematik ya, lebih cenderung bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bahannya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa yang disukai, kemudian modelnya seperti apa. Itu mereka menyelidiki. Kemudian kalau dikaitkan dengan nilai-nilai budaya itu apa saja yang bisa mereka ambil. Itu dalam hal tahap mengamati. Di kurikulum 2013 ini menuntut siswanya itu untuk lebih aktif lagi, karena di sini kita tidak hanya diberitahu, tapi kita harus mencari tahu. Oke, siap. Siapa tanya? Daerahnya kemana? Mengacu pada hal-hal yang peserta didik belum ketahui, mereka menanya atau merumuskan pertanyaan. Apabila peserta didik mendapatkan kesulitan dalam merumuskan pertanyaan, guru membantu dengan memberi contoh. Guru juga memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan mencakup sebagian dari tujuan pembelajaran. Berapa objek yang bisa kamu ukur? Ya. Misalnya kelompok 1 tadi kan pakai jengkal, ya. Bisa kelompok 2 pakai jengkal juga, boleh nggak? Boleh ya. Sebelum kurikulum 2013 ada, kami sudah menerapkan sebetulnya penerapan kurikulum seperti ini. Anak sudah mengamati, mencoba, menanya, itu sudah pendekatan saintifik sudah kami lakukan. Jadi proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik sudah dilakukan seperti itu. Karena yang pertama saya lihat bahwa dari kurikulum 13 ini yang pertama tentang karakter ya. Jadi kita melihat bahwa anak itu tanpa diawasi pun mempunyai karakter yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, anak tidak hanya diharapkan bisa menjawab saja, tapi prosesnya tahu. Dengan demikian kalau prosesnya tahu, maka diharapkan ya itulah kelebihan daripada kurikulum 13. Agar anak itu bertanya, sebenarnya bertanya ini kan karena ini bentuknya kelompok ya. Kalau misalnya bertanya dalam bentuk teacher center, kan ada teacher center, ada student center. Kalau dalam bentuk teacher center, mungkin kita satu-satu kita panggil lah. Itu kalau dalam bentuk teacher center. Tapi sekarang ini kan dalam bentuknya adalah student center. Nah, di kelompok itu kita hanya membuat satu clue makna. Nah, anak-anak disuruh bertanya. Bukan bertanya, artinya suruh makna itu apa? Misalnya makna pembukaan Undang-Undang 45. Kita cuma membuat satu clue saja, misalnya makna. Nah, anak di sini kan akan membuat pertanyaan. Silakan kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan makna pembukaan misalnya. Nah, buatlah pertanyaan 2 saja. Nah, itu dia akan membuat pertanyaan. Jadi kita bisa memberikan satu clue ya. Karena kan anak-anak nggak bisa ujuk-ujuk langsung bertanya ya. Pasti kita juga sebagai guru kita memberikan guidance question gitu. Jadi pertanyaan pemancing gitu sebelum anak-anak terbiasa.
pada saat awal-awal kami mengajar kurikulum 2013, memang kami yang memberikan guidance question kepada anak-anak. Tapi seiring dengan waktu itu anak-anak sudah terbiasa bahwa kalau dalam belajar K13 memang untuk tahapan observasi ini setelah mereka melihat, mereka melakukan, mereka harus mengeksplor dirinya, mereka harus bertanya gitu, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak untuk mulai dan tidak boleh malu dalam bertanya. Find the most interesting object around the school. Try to draw it in this paper, and then you write many sentences about it. Do you understand? Yes. Setelah pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, peserta didik mengumpulkan informasi atau data yang relevan agar mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. Mereka dapat mengumpulkan data atau informasi tersebut dengan berbagai teknik atau cara. Misalnya, membaca buku, mewawancarai narasumber. Ini Pak, ini jenis motif apa Pak yang Bapak pakai Pak? Menurut kamu motif apa? Menurut saya ini motif fauna dan flora. Bu, ini kira-kira bumbunya terbuat dari apa ini Bu? Mengamati objek-objek yang relevan, melakukan percobaan, dan melakukan studi dokumen. Pengumpulan data atau informasi ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Selama langkah pembelajaran ini, peserta didik membuat catatan-catatan atau merekam data atau informasi yang diperoleh. Setelah anak-anak mengobservasi, kemudian anak-anak mengumpulkan data, anak-anak harus mobile ya, around gitu ya, harus mencari itu datanya pada saat mereka belajar ya. Setelah mereka mendapat datanya, mereka catat. Nah, disinilah pada saat anak-anak mencatat peran sikap ya, misalnya kejujuran, nah, ini sangat penting karena dia jujur nggak menulis datanya, data siswanya, misalnya temannya si A datanya ini, dia jujur nggak menulis, itu adalah bagian dari kurikulum 2013 yang harus sama-sama kita lakukan, dalam arti ini guru dan siswa. Salah satu yang sangat menyenangkan buat saya dalam pendekatan ini adalah pada saat anak-anak mengobservasi. Di sini ada benefit, ada dua benefit. Benefit buat guru, guru itu terpacu untuk modify, untuk mencari teknik, untuk mencari teaching media yang bagus untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri, anak-anak juga senang dengan mengobservasi itu, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, bisa mengembangkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi tahapan di saintifik yang sangat menurut saya yang sangat menarik itu adalah di observasi. Karena setelah anak-anak mengobservasi, anak-anak bekerja dalam kelompok dan anak-anak membuat laporan, itulah hal yang sangat menyenangkan di kurikulum 2013 ini. Peserta didik mengolah, menganalisis, menghubung-hubungkan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada langkah kedua. Peserta didik dapat bekerja dalam kelompok-kelompok dan guru memberi bantuan secukupnya. Selama langkah kegiatan pembelajaran ini, guru dapat melakukan penilaian sikap. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian kurikulum 2013 itu kan AKS ya, attitude, knowledge and skill ya, tiga aspek yang dinilai. Jadi kita melihat sikapnya, kita melihat pengetahuannya dan skillnya. Oke, dan sikap itu bisa kita nilai pada saat KBM ya, pada saat kegiatan belajar mengajar. Misalnya untuk kita menilai sikap, misalnya anak-anak pada saat mereka berdoa sebelum mulai pembelajaran, kita lihat apakah anak-anak serius berdoanya, apakah anak-anak menghayati atau apa, itu bisa menjadikan satu penilaian juga. Sekarang setelah kalian tadi menuliskan semuanya, tentu harus dipresentasikan ya. Silakan, kelompok jeruk nipis mau diwakili oleh siapa? Farhan. Farhan saja ya. Nama saya Farhan. Setelah peserta didik menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka, mereka diberi kesempatan untuk mengomunikasikan jawaban-jawaban tersebut, yang sebenarnya merupakan pengetahuan yang baru saja mereka peroleh di kelas secara klasikal atau dalam kelompok. Kegiatan ini dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Tepuk tangan dulu untuk Farhan.
Bagus ya. Ya, sudah, Bapak. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi presentasi materi tentang bagaimana pendekatan saintifik di dalam pembelajaran 2013. Jadi di sini sebagai seorang guru kita juga harus kreatif menerapkan berbagai macam strategi supaya siswa itu bisa aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Demikian presentasi materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Khalifah MPDI yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tadi. Baik, selanjutnya memasuki pemateri kedua, yaitu Bapak Muhammad Majdi, MPD. Tempat tanggal lahir, Haruai, 8 Oktober 1994. Alamat beliau, Jalan Melati, Komplek Aulia, Blok 4, nomor 80, RT 18, RW 1, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, kode pos 91571, Provinsi Kalimantan Selatan. Asal instansi beliau, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, STQ Amuntai. Jenjang pendidikan, Sekolah Dasar di SDN Subut 2, lulus pada tahun 2007, Madrasah Sanawiyah MTSN Haruai, tahun 2010, Madrasah Aliyah Man 1 Tanjung, pada tahun 2013, Strata 1 UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, Strata 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun lulus 2019. Buku dan karya ilmiah beliau, yang pertama yang merupakan karya bersama, Metodologi Penelitian Pendidikan, penerbit K-Media Bantul tahun 2019. Yang kedua karya bersama juga Pembelajaran Kontekstual Fungsional melalui tema untuk MI atau SD, penerbit K-Media Bantul pada tahun 2020. Karya ilmiah beliau, yang pertama, Analisis Pembelajaran IPS kelas 5. Penerbit Al-Falah Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan tahun 2021. Yang kedua, pola asuh orang tua zaman now terhadap keterampilan berbicara anak usia dasar. Penerbit Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah STQ Amuntai pada tahun 2021. Demikian kurikulum Faiti Bapak Muhammad Majdi MPD. Kepada Bapak Muhammad Majdi MPD untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kepada Ibu narasumber pertama dan kepada guru-guru sekalian atau peserta dalam webinar kita pada kali ini yang diadakan oleh ATL. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terakhir saya menjadi pemateri di webinar ATL ini itu tahun kemarin, ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan di bulan Februari ini. Nah, seperti biasa, sebelum saya lanjutkan atau sebelum saya menyampaikan materi, di sini mungkin istilahnya saya adalah sebagai pemantik sebuah materi, yang mana pemantik ini
nantinya kita sama-sama mendiskusikannya dan bagaimana caranya agar itu akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi saya menyebut saya sebagai pemantik sebuah materi. Seperti itu istilah yang saya utarakan. Nah, terkait dengan judul saya atau terkait dengan judul yang saya akan bahas, ini terkait dengan keilmuan saya, yaitu saya kan S2-nya itu dari PGMI, ya. Artinya ruang lingkup saya adalah anak, ya, anak-anak atau setingkat SD. Yang mana di PGMI itu tidak hanya membahas mengenai ilmu pelajarannya saja, tetapi bagaimana psikologi anak, bagaimana si guru menerapkan sebuah strategi pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana mendekati anak, bagaimana caranya agar di kelas itu akan menjadi kondusif seperti itu. Nah, dan konsentrasi saya itu berfokus kepada fokusnya itu kepada bahasa Indonesia MI, ya, bahasa Indonesia MI, yang mana dalam hal ini itu terkait materinya dan pembelajarannya. Pembelajarannya dimaksud adalah pembelajaran menulisnya, bagaimana caranya membaca, ya, mendengarkan dan berbicara. Nah, dan yang biasanya yang saya ampuh mata kuliahnya adalah biasanya tentang ya, kurikulum, tentang pengembangan kurikulum, terus strategi pembelajaran, ya, terus administrasi dan lain-lainnya. Dan tentunya adalah sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi kita masuk kepada judul saya, yaitu memulihkan keterampilan komunikasi. Ya, di sini saya memakai kata komunikasi, anak era pembelajaran tatap muka, perspektifnya dari pembelajaran abad 21. Ya, silakan. Yang mana nanti saya ulik itu di bagian pendahuluan adalah kenapa saya menggunakan judul ini, ya, akan menyampaikan judul ini. Kenapa? Nah, itu melatar belakanginya itu di bagian pendahuluan. Terus komunikasi yang dimaksud apa? Seperti itu, ya. Menurut bahasa komunikasi seperti ini. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa begitu. Nah, itu nanti saya akan bahas. Terus model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21. Artinya bagaimana menunjang sebuah kurikulum itu seperti itu. Terus bagian dari model pembelajaran abad 21 yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Baru selanjutnya yang kelima adalah prinsip pembelajaran abad 21. Nah, ini untuk menunjang argumen saya di bagian 4 yaitu communication skill. Nah, untuk memulihkan tadi bahasanya adalah memulihkan. Baik, seterusnya selanjutnya. Nah, yang pertama yang mungkin kita flashback lagi, ya, dampak COVID-19 di sektor pendidikan ini sama dengan membatasi aktivitas pembelajaran di sekolah. Nah, pasti Ibu dan Bapak guru sekalian dan semua peserta di sini mungkin pasti paham maksudnya di sini. Ya, artinya membatasi di situ artinya tidak seperti biasa, seperti biasa masuk, ya, ada kebiasaan-kebiasaan kita biasanya di kelas. Nah, ini biasanya lewat, ya, secara online, ya, bukan tatap muka yang dulu seperti itu. Nah, ini mengakibatkan, ya, ke bawahnya. Nah, ini mengakibatkan orang tua peserta didik ini mendampingi kegiatan belajar di rumah. Apakah ini salah? Bukan salah, tidak salah, bagus mendampingi kegiatan belajar. Tapi apakah orang tua itu sudah terbiasa dengan kebiasaan itu? Nah, begitu. Yang biasanya mungkin ibu rumah tangga biasanya nyuci, ya, bikin lauk pauk di rumah dan lain hal sebagainya. Ini sekaligus mendampingi si peserta didik itu dalam belajar. Nah, ini saya tujukan kepada biasanya anak murid di tingkat bawah, ya. Misalnya seperti SD seperti itu, ya. Kalau SMP SMA mungkin sudah megang HP sendiri, ya, ataupun kelas SD juga tapi di kelas tinggi sudah mungkin itu pegang HP sendiri. Ya, kebanyakannya seperti itu.
Terus korelasinya adalah orang tua ya untuk sekarang ini senang dalam pembelajaran tatap muka. Kenapa senang? Karena ya memang yang hal-hal yang bukan kebiasaan beliau itu sudah ya artinya diserahkan kembali kepada si sekolahnya begitu ya untuk membimbing anaknya dalam belajar. Karena kan background orang tua itu kan ya macam-macam itulah. Guru misalnya guru, dia mengajar anak muridnya dan dia juga mengajar siswanya. Atau dia kantoran. Nah, kalau kantoran mungkin sulit untuk mendampingi. Nah, terus siapa yang mendampingi seperti itu? Atau misalnya petani. Nah, apakah kebiasaan itu memang selaras dengan kebiasaannya seperti itu? Oke, selanjutnya dampaknya itu bukan masih yang tadi. Nah, kekhawatiran aktivitas anak karena COVID sama dengan di rumah ya, sama dengan di rumah. Nah, maksudnya ini masih yang kita yang masih yang kemarin, kekhawatiran aktivitas anak karena COVID. Nah, ini berdampak kepada orang tua itu tidak orang tua tersebut tidak ingin si peserta didiknya terlalu aktif di luar. Nah, seperti itu. Tapi ini menurut saya atau kan saya tinggalnya di Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Tabalong. Nah, dalam hal ini perbedaannya ada antara kota dan desa. Kalau desa mungkin ya biasa aja. Ya, artinya walaupun COVID atau tidak COVID ya biasa saja. Karena apa? Karena bisanya di SD, di sekolah dasar itu, muridnya ya memang orang-orang situ juga, ya, orang kampung situ juga. Jadi artinya walau tidak sekolah, ya masih tetap ketemu, masih tetap berinteraksi, masih tetap berkomunikasi ya gitu. Tapi misalnya perkotaan, biasanya kan beda-beda. Dari kelurahan ini ke sini, dari kelurahan ini ke sini, dari kelurahan ini ke sini, seperti itu. Jadi artinya bila tidak belajaran di sekolah, itu mereka tidak dapat bertemu dengan temannya seperti itu. Ya, sekolahnya begitu kurang lebihnya. Jadi ini aktivitasnya ya jadi dibatasi. Nah, terus aktivitas sosial anak ya terjadi di sekolah. Nah, itu kita harus sadari itu ya. Artinya kita bukan sadari tapi akui itu. Siswa ke sekolah dia bertemu dengan paman sekolahan misalnya seperti itu ya. Terus dia bertemu dengan, kalau bahasa di sini bahasa Banjar itu acil kantin ya. Kalau di sana mungkin misalnya petugas kantin ya. Petugas kantin misalnya seperti itu. Terus selanjutnya dia bertemu dengan teman sejawatnya, teman sebaya. Terus dia bertemu dengan gurunya. Nah, di situ kan ada komunikasi di situ, artinya ada berinteraksi di situ. Oke, terus selanjutnya adalah berkomunikasi. Minimnya kesempatan anak untuk dapat berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman sebayanya karena lamanya tidak sekolah. Nah, aktivitas teralihkan dengan handphone. Nah, jadi ketika sebelum pembelajaran tatap muka itu kan kita harus akui bahwa itu teralihkan oleh handphone. Nah, karena di dalam kurung positif atau negatif. Positifnya, misalnya si guru, si orang tua membimbingnya dengan baik, mungkin bisa berjalan dengan baik, di positif saja. Tapi misalnya tidak didampingi atau tidak ada jadwalnya ya oleh peserta didik, oleh si orang tua, nah itu nanti dampaknya ya tidak jadinya abstrak jadinya ya. Apa yang dia tonton itu sebagai pengetahuannya. Apa yang dia tonton itu sebagai pengetahuannya seperti itu. Oke, tunggu dulu ya. Caranya, Pak Zainal.
nggak, Kun? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, itu masalah handphone tadi ya. Artinya semua kalau tidak didampingi, handphone itu tidak didampingi ya nanti akan abstrak nanti jadinya. Nah, terus berpengaruh pada tingkat komunikasi dan interaksi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya biar cepat. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Maksud komunikasi di sini apa gitu ya? Komunikasi yang dimaksud di sini adalah pola interaksi anak kepada orang di sini yang komunikasi teman sejawat ya, bahasa dari YouTube tadi yang untuk handphone bila negatif itu kan bahasanya itu bisa bahasa dari YouTube atau dari kendala jaringan dikit, tunggu sekitar 1 menit untuk perbaikannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi yang masalah komunikasi tadi, yang teman sejawat tadi hati-hati di bahasanya dari YouTube atau gaming biasanya ya. Banyak bila tidak disaring di situ itu bisa mengakibatkan bahwa kebiasaan bahasa anak itu akan terganggu di situ dengan bahasa-bahasa yang tidak patut untuk diutarakan. Terus selanjutnya adalah komunikasi dengan guru. Jadi sopan atau tidak sopan, berani atau tidak berani, malu
atau percaya diri. Seperti itu jadinya, ya. Masalah komunikasi ini, ya, artinya itu juga menjadi pokok bahasan. Nah, terus keterampilan berbicara di kelas perlu diasah kembali. Maksudnya keterampilan berbicara di kelas artinya kan misalnya diskusi, dan maju ke depan, ada nyanyi sama-sama, maju sendiri, bertanya, ya, menjawab seperti itu. Nah, itu kita asah kembali. Karena kelamaan di rumah itu dari yang saya observasi itu menjadi agak sedikit pendiam dulu si anak tersebut, ya, pendiam dalam hal maksud dalam pembelajarannya. Nah, seperti itu. Jadi si guru bisa dapat menstimulusnya, ya, menstimulus si peserta didik agar dia tidak malu, agar dia berani menyampaikan pendapat, ya, dan lain hal sebagainya. Mungkin kita lanjut saja. Nah, selanjutnya model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 ini ada 3, ya. Ada communication skill, collaboration skill, dan critical thinking and problem solving skill. Nah, di sini saya memakai pertama communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, untuk permasalahan terkait keterampilan berkomunikasi atau bersosialisasi yang disebabkan oleh lamanya peserta didik di rumah dapat diatasi itu dengan rencana pembelajaran yang dirancang dengan menitikberatkan pemulihan tingkah laku sosialnya. Nah, jadi intinya itu adalah menitik untuk memulihkan tadi, ya, kita sama-sama dari awal itu kita menitik beratkan kepada pemulihan tingkah laku sosialnya dari pembelajaran berarti. Karena kan kita sebagai guru yang kita hadapi adalah peserta didik kegiatan pembelajaran, belajar dan mengajar. Nah, di situ itu kita menitik beratkan kepada tingkah laku sosialnya. Ya, dalam hal kecil adalah berkolaborasi. Ya. Artinya di situ dari kata kolaborasi, ya, biasanya kita bisa bikin kelompok seperti itu, ya, atau ya. Nah, bikin kita sebuah diskusi dan lain-lainnya. Nah, salah satu yang ditawarkan adalah model pembelajaran 21, yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya. Nah, communication skill pada model ini orientasi utamanya terletak pada kesempatan yang diberikan kepada didik untuk menggunakan kemampuannya dalam mengutarakan ide-ide baik dalam kegiatan. Nah, artinya kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif lagi. Ya, seperti di kurikulum 2013 itu, ya, seperti di kurikulum 2013 itu, bukan teacher center, kita menitikberatkan kepada si yang aktif adalah si peserta didiknya, ya. Jadi peserta didik bukan pasif tapi aktif di situ. Nah, jadi kita menitikberatkan itu, ya, dengan cara-cara, ya, agar mereka dapat berkomunikasi, ya. Selanjutnya bisa dengan diskusi dengan teman sebaya ataupun menyelesaikan masalah oleh gurunya. Nah, diskusi dengan teman sebaya itu bisa, ya, yang sama seperti saya sampaikan tadi, bisa bikin kelompok, ya, ataupun kelompok kecil, yaitu teman sebangku bisa. Nah, itu misalnya diskusinya yang kecil saja, tapi kan kita bimbing tapinya, ya, kita bimbingnya sama seperti yang di video Ibu pemateri 1 tadi. Artinya itu kita harus pancing, ya, pancing untuk mereka, atau kita beri stimulus untuk mereka lebih aktif. Ya, jangan kita suruh aja, tapi kita memancing untuk itu. Nah, begitu. Jadi misalnya kita pancing dengan pertanyaan kecil lah, misalnya di Banjarmasin masalah banjir. Hal semacam itu. Jadi misalnya dari banjir, kita bikin pertanyaan lah, kenapa banjir, dan nah kita kasih kepada peserta didik yang sudah berkelompok tadi. Nah, kita minta untuk peserta didik untuk mendiskusikannya bagaimana caranya.
supaya tidak ribut seperti apa Pak? Seperti itu. Itu pasti sudah kendala dari peserta didik di siswa SD ya, kebanyakannya atau secara umumnya semua sekolah itu kondusif kah atau tidak kondusif. Nah, maka dari itu ada yang namanya partner mengajar ya. Jadi kita itu sudah harus ada di dan kita tahu keterampilan menjelaskan. Oh, ini yang dihindari, ini yang dianjurkan. Keterampilan mengajar selanjutnya adalah misalnya keterampilan mengadakan variasi. Ketika mereka tidak kondusif, si gurunya tiba-tiba diam. Si gurunya tiba-tiba diam dan menatap dan menatap yang ribut. Nah, baru kondusif lagi, baru kita lanjutkan. Berarti banyak lagi masalah keterampilan dasar mengajar ya, itu bisa dipakai ilmu keterampilan dasar mengajar untuk menyeimbangkan strategi kita. Jadi kalau strategi saja itu ya agak sulit, karena ya tadi kita namanya anak-anak ya, itu pasti dia tidak kondusif atau apapun itu. Oke, selanjutnya lagi. Nah, meningkatkan keterampilan berkomunikasinya seperti kasih fokus untuk dalam menyampaikan ide-ide dengan suasana senang sehingga mendapatkan pemulihan percaya diri. Nah, artinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita bawa suasana kelas ini menjadi suasana yang gembira ya, begitu. Ya, kembali ke keterampilan dasar mengajar tadi. Nah, salah satu keterampilan dasar mengajar itu adalah mengadakan variasi. Mengadakan variasi salah satunya itu adalah ya membuat hati peserta didik itu ceria dengan cara bernyanyi ya, dan lain hal sebagainya. Ya, sesuai dengan kondisi lah. Terus cerita pengalaman bisa ya, didiskusikan bisa, terus tanya jawab dan lainnya. Nah, artinya bersifat menarik. Nah, ini kan yang saya tampilkan di sini bersifat ya secara umum. Nah, tapi kalau secara khusus kan kita bisa menggunakan strategi-strategi yang kita tahu. Misalnya seperti talking stick ya. Talking stick itu tongkat yang berjalan ya, kita minta peserta didik untuk berdiri dulu kan semuanya, membuat lingkaran. Setelah membuat lingkaran baru kita, misalnya tongkatnya nggak ada ya, bisa kita kasih spidol lah. Kita kasih spidol. Nah, kita putarkan musik. Setelah itu jalan spidol itu, ketika musiknya stop, nah si anak yang terakhir megang spidol itu atau stick itu akan jawab kita ya, atau apapun itu yang kita suruh seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu. Nah, terus ada kelemahannya si talking stick ini, bisa membuat tidak kondusif. Bagaimana caranya supaya kondusif seperti apa? Kita bikin peraturannya. Yang pertama, bilanya tidak kondusif, kita bisa didiskualifikasi dari permainan ini. Jadi tidak bermain lagi seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada tipsnya lagi untuk menggunakan talking stick ini. Ketika kelas rendah, menurut saya dan atas pengalaman itu kan maksudnya kelas 1, 2 atau 3. Nah, itu kalau bisa jangan bernyanyi ya. Artinya kalau bisa ya, tapi ini sesuai dengan karakter gurunya sih, bagaimana dia mengontrolnya. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ada dari pengalaman yang lain, bila kita mengajak siswa bernyanyi bersama, nah itu nanti akan bisa tidak kondusif. Nah, tapi itu tergantung gurunya ya, bukan saya yang menjadi tidak boleh, bukan. Boleh saja. Nah, biasanya di kelas rendah itu diputarkan musik. Terus si peserta didik kita minta untuk tutup mulutnya. Yang berjalan adalah tongkatnya. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, selanjutnya pada model communication skill ini tidak dianjurkan guru memberikan tugas terlalu berlebihan. Jadi memberikan tugas itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Karena itu akan bisa mengakibatkan si peserta didik akan merasa jenuh ataupun apapun itu ya gitu. Misalnya ada tugas juga, mungkin kita bikin tugas yang artinya
ya sesuai dengan porsinya lah seperti itu. Oke, kita lanjut. Guru diharapkan mampu menjembatani peserta didik dalam mencapai tujuan, senantiasa mengarah atau memberikan stimulus kepada peserta didik, seperti mampu beradaptasi dengan teman sekelas atau teman sekelompok. Nah, artinya di situ di bawah bimbingan guru. Jadi kita menyuruh peserta didik, tapi tetap kita bimbing, ya. Kita bimbingi. Ada yang tidak paham seperti ini, ada yang di kelompok itu ribut, nah kita bimbing supaya tidak ribut, atau kita beri arahan. Ada yang di kelompok itu cuma diam saja, nah itu kita beri arahan. Kenapa? Kita bimbing supaya dia meningkatkan semangatnya, ya. Tidak percaya diri, jadi percaya diri seperti itu. Terus menghargai pendapat teman, ya. Berani memberikan pertanyaan, berani menyanggah, berani menepandai ini terus oleh stimulus atau rangsangan dari gurunya seperti itu. Jadi kita berperan penting di sini. Selanjutnya, selain itu juga harapannya communication skill ini mampu menjawab permasalahan yang ada, yaitu pemulihan keterampilan berkomunikasi yang menjadi pokok permasalahan di masa pandemi yang kemarin, ya. Dan sekarang kita akan menuju pembelajaran tatap muka. Nah, tapi semoga selalu pembelajaran tatap muka. Kenapa saya bilang semoga? Karena ada isu-isunya di daerah-daerah saya itu ada lumayan meningkat lagi penyebaran virus coronanya. Lalu ada mencanangkan bahwa nanti akan diadakan pembelajaran online lagi. Ya, ada di satu SD. Di satu SD itu ada kelas satunya ternyata terpapar virus corona. Jadi di SD itu semua kelas satunya itu diliburkan. Nah, ini semoga ini ya nanti tetap berjalan baik lah, ya. Artinya normal kembali. Jangan ada, ya, kalau bisa kita artinya bila saya mencanangkan pembelajaran tatap muka, nah artinya keadaannya ya memang baik begitu, ya, bukan dipaksakan, bukan. Ya tadi lain halnya dengan kota dan desa seperti itu. Mungkin itu nanti ada tema tersendiri nanti untuk itu. Selanjutnya, ya. Nah, terus kita masuk ke prinsip pembelajaran abad 21. Tadi kan model pembelajaran abad 21 yang saya pakai adalah communication skill, keterampilan berkomunikasi. Nah, itu salah satu caranya untuk ya tadi supaya si peserta didik intinya semoga untuk itu peserta didik tambah percaya diri, tambah bagus, ya, dan kita sebagai guru itu dapat memahami untuk itu. Jadi agar memberikan stimulus yang baik, ya, untuk merangsang daya interaksi atau komunikasinya. Ya, dalam prinsip pembelajaran abad 21 itu ada yang pertama adalah instruction should be student center, education should be collaborative, learning should have context, school should be integrated with society. Seperti itu. Itu konsep pembelajaran abad 21. Itu seperti apa? Nah, kita jelaskan secara singkat. Jadi yang pertama itu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, ini sama tadi ya dengan prinsipnya kurikulum 2013 seperti itu. Terus guru dan orang tua sebagai fasilitator, ya, kita memfasilitasi. Terus jadi bukan disuruh untuk menghafal tetapi mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Artinya pengetahuannya itu bukan dihafal, ya, tapi dia paham. Seperti itu. Itu maksudnya dari dalam prinsip pembelajaran 21. Salah satunya dengan strategi pembelajaran, ya, menulis ataupun pembelajaran yang lainnya yang menunjang sikap komunikasinya atau interaksinya, ya, nanti dan bisa sematkan kalimat pujian. Nah, jadi kita guru tidak bosan-bosannya lah kita selalu menyemangati dengan kalimat pujian, ya, masuk dalam dasar mengajar dalam apa ya namanya mengadakan variasi kalau tidak salah. Mengadakan variasi itu memberikan penguatan. Jadi di dalam keterampilan mengajar ada yang namanya
memberikan penguatan kepada peserta didik. Dengan cara, yang pertama dengan secara verbal. Nah, secara verbal kan berarti dengan kata-kata. Oh baik, bagus, pintar, ya terima kasih. Nah, seperti itu. Bila secara tidak dengan kata-kata, ya non verbal, dengan cara gestur tubuh. Bagus dengan cara itu. Senyum, seperti itu. Atau tepuk tangan. Nah, seperti itu. Itu memberi stimulus pada peserta didik. Terus intervensi guru orang tua diperlukan sebagai pendorong, menjaga minat menulis ataupun minat dalam hal peserta didik itu untuk mengembangkan sosialnya. Yang kedua adalah education should be collaborative. Nah, ini berkolaborasi dengan temannya. Ya, sama dengan kelompok tadi, ciptakan lingkungan saling bekerja sama di rumah dengan teknologi, tetapi tetap memberikan stimulus kolaborasi dan kerjasama. Terus jiwa kepribadian anak tidak ansos dan pembelajaran lebih bermakna. Oke, kan cepat saja. Yang ketiga, learning should be have context, ya, yaitu sesuai dengan konteks. Pembelajaran menulis atau pembelajaran pembelajaran membaca kah, menulis kah, ya, ini dalam hal konteks bahasa Indonesia dalam MI itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi artinya sesuai dengan apa yang dialami. Misalnya temanya tentang bencana alam. Mungkin kita memberikan pengetahuan pada bencana alam itu ada ini seperti itu. Mungkin tapi kita berikan contoh yang lebih spesifik. Nah, lebih spesifiknya itu apa yang dialami. Misalnya sesuai dengan konteksnya. Misalnya bencana alam. Oh, di bencana alam untuk hal untuk hal gunung meletus misalnya. Oh, itu tidak ada. Nah, yang adanya banjir. Oh, jadi banjir saja yang lebih spesifik lagi. Tapi kita memberikan pengetahuan bencana alam seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Tapi secara khususnya kita apa yang ada di dekat kita. Terus guru memberikan tugas sesuai kehidupan, bukan buku. Nah, artinya tidak buku saja gitu ya, tidak melihat buku saja, buku sebagai acuan, tapi kita improvisasi ya gitu, seperti itu. Terus yang terakhir adalah school should be integrated with society, itu memfasilitasi bila kelas rendah bisa bentuk sederhananya guru membangun diskusi kelompok tema tentang kemanusiaan yang membantu jadi bagaimana, seperti itu. Artinya memfasilitasi dalam lingkungan sosial ya, bagaimana. Jadi temanya mungkin tentang kemanusiaan. Terus bila kelas tinggi bisa guru meminta siswa untuk berperan aktif ya dengan tindakan kemanusiaan. Misalnya ada bencana alam di daerah mana misalnya, seperti itu. Nah, itu kita minta peserta didik untuk sama-sama memberikan sumbangan, apakah baju, apakah uang, seperti itu. Terus yang terakhir adalah teknologi dan internet yang jangkauannya lebih luas. Nah, selain kelas rendah dan kelas tinggi ini, kita bisa melihat atau kita bisa memfasilitasi lingkungan sosialnya dengan cara melihat ya atau memakai teknologi dan internet. Yang bisa melihat YouTube. Nah, kemanusiaan yang ada seperti apa? Oh, seperti ini. Ya, ada orang yang setiap hari Jumat membagi nasi bungkus untuk pekerja sosial, misalnya apa? Misalnya untuk yang sapu jalanan, tukang beca, apa misalnya, seperti itu. Jadi itu kita bisa lihat jangkauannya lebih luas lagi dengan internet. Kesimpulannya, yang terakhir, model pembelajaran berdua satu communication skill ini membantu guru untuk memulihkan pola interaksi anak. Ya, orientasinya fokus memberikan kesempatan kepada peserta didik. Dan selanjutnya prinsip pembelajaran berdua satu, cara guru dalam bersikap dalam pembelajaran tatap muka, ya begitu. Cara sikapnya adalah berpusat kepada peserta didik, kolaborasi dan kerjasama, pembelajaran sesuai dengan keseharian, terus menumbuhkan jiwa sosialnya, terus menciptakan anak yang unggul.
Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga misalnya ada yang sama-sama yang perlu kita diskusikan bersama. Ya, sahilab atas penyampaian saya. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui, artinya sebagai pemantik dan kita nanti mungkin sama-sama untuk mendiskusikannya yang bagusnya seperti itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Majdi MPD yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tadi. Baik, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini kita persilahkan 3 atau 4 orang yang ingin bertanya. Dan itu kami informasikan juga presensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada live streaming YouTube. Bagi yang ingin bertanya, silakan hand raise atau angkat tangan, dan jangan lupa sebutkan nama serta asalnya dari mana. Silakan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Bapak Ibu, silakan jika ingin bertanya. Jika masih belum ada, kalau begitu saya yang ingin bertanya ya, Bapak Ibu. Baik, nama saya Mutmainah, asal instansi adalah STIK Amuntai, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kedua narasumber. Terkait keaktifan, khususnya keaktifan dalam bertanya di kelas ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana merangsang siswa untuk lebih aktif bertanya di kelas? Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai tips-tips bagaimana, dan apa aja sih stimulus-stimulus yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Itu saja pertanyaan dari saya. Silakan kepada Ibu Nur Khalifah MPDI terlebih dahulu untuk menjawab. Baru setelah itu Bapak Muhammad Majdi MPD. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mutmainah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi di dalam proses pembelajaran memang guru itu harus bagaimana bisa menciptakan suasana kelas agar siswa itu aktif, terutama di dalam proses bertanya. Tadi di dalam pendekatan saintifik, yaitu setelah mengamati siswa kita ajak bagaimana merangsang siswa bisa bertanya. Nah, bagaimana cara guru agar bisa menumbuhkan kreativitas anak atau skill anak di dalam bertanya? Mungkin salah satunya kita bisa memberikan kata kunci, misalkan ya, anak-anak silahkan kalian buat pertanyaan tentang materi yang kalian pelajari tadi. Kalian buat satu pertanyaan dengan kalimat apa atau bagaimana atau mengapa tentang materi yang sedang kalian amati tadi. Guru bisa membagikan kertas satu persatu kepada anak-anak. Mungkin itu salah satu tips ya. Jadi anak mau tidak mau nanti akan membuat pertanyaan di dalam kertas itu sesuai dengan apa yang dia ingin tanyakan. Nah, mungkin salah satunya seperti itu. Kemudian bisa juga guru memberikan reward ya terhadap anak yang mau bertanya. Mungkin itu bisa akan menumbuhkan semangat anak untuk bertanya. Silakan anak-anak menanyakan atau mengutarakan pertanyaan tentang materi yang sudah kalian amati tadi. Kemudian bagi anak yang mau bertanya, guru akan memberikan hadiah. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tips agar anak mau bertanya. Nah, dan kita memberikan stimulus ya, stimulus atau rangsangan kepada peserta didik tentang hal-hal
atau apa yang perlu ditanyakan terhadap materi yang akan dipelajari tadi, ya. Dari apa yang belum ditanyakan, misalkan saya tadi menyampaikan tentang pendekatan saintifik di dalam kurikulum 2013. Kemudian kita berikan kepada anak-anak ya, misalkan atau saya di kelas sebagai seorang guru pendidikan agama Islam tentang toharoh, tentang bersuci atau tentang berwudu, begitu. Kemudian kita anak-anak kita awali dengan mengamati tentang bagaimana praktek berwudu yang benar, kemudian bagaimana itu namanya tata cara berwudu, apa yang dimaksud dengan berwudu, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita suruh anak-anak untuk mengungkapkan pertanyaan dengan cara anak-anak silahkan kalian membuat pertanyaan tentang hal-hal yang belum kalian pahami. Jadi saya biasanya kalau di kelas itu membagikan selembar kertas kecil kepada anak-anak, silahkan membuat minimal 1 pertanyaan. Setelah itu nanti pertanyaan dari anak-anak kita kumpulkan. Kalau sudah terkumpul, kita baca pertanyaannya. Kalau mungkin kita cari pertanyaan yang menarik, kemudian akan kita diskusikan di dalam kelas. Atau pertanyaan tadi bisa kita kembalikan kepada siswa secara acak ya. Kita buat game, kita kembalikan kepada siswa secara acak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini tadi, nanti guru bisa memberikan reward, atau rewardnya bisa berupa tepuk tangan atau pujian, itu juga sudah termasuk reward. Mungkin itu salah satu tips bagaimana bisa merangsang anak agar mampu bertanya. Demikian. Baik, baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya silakan kepada Bapak Muhammad Majidi MPD untuk menjawab pertanyaan dari saya tadi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada intinya, pada intinya secara prinsip atau konsepnya ya sama dengan Ibu Nur Khalifah tadi. Artinya kita kan bisa menstimulus itu dari hal yang sederhana dulu, sampai ke tahap yang tinggi seperti itu. Kita lihat dulu karakter si anaknya. Oh, di sini orangnya pemalu-pemalu misalnya seperti itu. Oh, di sini di dalam kelas ini ternyata banyak yang pemalu, malu untuk menyuarakan atau memberikan pertanyaan. Nah, ditelisik kita observasi, oh, karena memang orangnya ya pendiam, tidak yang apa itu ya, terlalu aktif. Memang kelas ini pasif misalnya seperti itu. Atau ada beberapa orang yang pasif. Nah, jadi misalnya hal semacam itu ada. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Ibu Nur Khalifah tadi, bahwasanya kita dengan bentuk yang sederhananya bisa menggunakan kertas dulu. Kertas. Jadi kan bukan berbicara, tapi dia menulis. Jadi ketakutannya dalam ketika dia menyampaikan itu sudah terwakilkan dengan catatan saja. Ya, dengan tulisan. Misalnya kita suruh temanya apa, kita suruh untuk bertanya, ya, bikin dua pertanyaan misalnya seperti itu. Baru diacak, ya. Diacak, dikumpulkan di meja gurunya. Setelah dikumpulkan di meja guru, baru si guru melihat, ya, atau secara acak mengambil siapa. Oh, pertanyaannya dari si A misalnya. Yang pertama bisa kita yang bacakan, gurunya yang membacakan. Oh, pertanyaan si misalnya anggaplah misalnya Ahmad misalnya. Oh, pertanyaan Ahmad adalah tentang ini seperti itu. Jadi kita yang membacakan. Nah, tapi tahap yang kedua, tahap yang selanjutnya, setelah kita ambil, ya, oh, sudah ketahuan siapa pemilik yang pemilik pertanyaannya. Nah, kita suruh yang pemiliknya yang bertanya itu tulisannya itu dia yang membacakan seperti itu. Dia yang membacakan. Oh, silahkan Ahmad bacakan pertanyaan yang kamu sampaikan di tulisan ini. Ah, seperti itu tahap keduanya. Tahap ke-1 kita dulu yang membacakan, tahap kedua bisa dia yang membacakan seperti itu. Atau contoh lainnya, ya, atau tingkatannya lagi tadi sederhana, bisa tingkatannya dengan
Tapi ini kita lihat lagi karakternya. Intinya kan kita observasi. Oh, misalnya di sini, oh siswanya terlalu aktif tapi tidak ada yang berani bertanya. Kenapa nih? Nah, kan misalnya seperti itu. Artinya kan dia berani saja berbicara, santai saja, aktif saja, tapi dia tidak berani menyampaikannya. Kenapa? Nah, jadi kita bisa bikin permainan lagi ya, permainan. Permainannya seperti apa? Misalnya ya anggaplah seperti yang saya sebut tadi yang tentang talking stick. Nah, bisa di situ. Jadi sebelum talking stick main, kita minta dulu peserta didik, saya minta untuk membuat pertanyaan atau soal terkait tema ini, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu si peserta didiknya itu mereka menulis, mereka memikirkan, selesai. Nah, baru kita main talking stick. Sinyalnya kurang bagus ini. Kok macet lagi. Baik, kita lanjut di akun ini karena ada kendala, ya. Nah, setelah itu kan ada namanya snowballing atau bola salju. Nah, itu kita bikin gumpalan kertas bisa seperti itu. Ya. Nah, ya, dengan hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang sederhana sampai yang tinggi, itu kita bisa terapkan. Artinya kita observasi dulu, kita amati dulu siswanya. Seperti apa karakter siswa kita. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Fajri MPD atas jawaban yang sama luar biasa tadi. Jadi dapat saya simpulkan jawaban dari kedua narasumber tadi. Yang pertama adalah kata kunci apa, bagaimana, dan lain-lain perihal tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru. Kemudian diberikan reward, lalu stimulus tentang hal-hal apa yang perlu ditanyakan, berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hal yang belum dipahami. Ya, secara sederhananya bisa dituliskan dengan media kertas dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja. Bagaimana Bapak, Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, silakan tadi Bapak Dwi Teguh Widodo. Iya, maaf, Ya. bisa dengar suara saya, Ibu? Ya, bisa. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah, Ibu, yang hendak saya tanyakan adalah ketika di kelas, ya, ketika Maaf. Maaf ya, kenapa Ibu? Ya, mohon maaf, sebutkan nama instansi ditujukan kepada siapa ya, Bapak? Ya, kepada Ibu Holi, pada Bapak tadi, Bapak siapa? Maaf, sekarang saya ngikutin dari awal, jadi saya nggak kurang apa? Kurang. Maaf, nama saya Dwi Teguh Widodo dari SD Negeri Pejuang 5, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak tadi, moderator, pemateri. Ya. Iya, betul. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita memanage di suatu kelas, ketika misalkan saya ingin membentuk suatu kelompok dalam sebuah kelas, ya, namun anak-anak kadang tidak menuruti apa anggota-anggota yang
dibagi oleh gurunya. Mereka ingin berkelompok dengan geng mereka sendiri gitu loh. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini kepada anak-anak sehingga apa yang diinginkan oleh guru bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Muhammad Majdi, MPD, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dwi Teguh Widodo. Silakan. Halo Bapak. Saya usahakan untuk menjawab. Iya. Atas hal itu kan mungkin di sini kebanyakan guru ya, mungkin itu banyak mengalami hal semacam itu. Saya juga sebagai dosen itu juga ada juga yang mahasiswanya yang seperti itu. Ketika saya mau bikin kelompok, ketika saya membebaskan mereka pilih kelompoknya, mereka pasti mencari temannya, mencari gengnya gitu ya, cari gengnya supaya ada chemistry ini, maksudnya kan gitu. Untuk mahasiswa ya mungkin itu fine-fine aja, ya bisa kita atur itu untuk mahasiswa. Tapi untuk peserta didik, ya untuk siswa SD atau selanjutnya SMP atau SMA, mungkin hal semacam itu kita tidak boleh untuk membiasakan itu ya secara terus-menerus. Mungkin adalah satu kesempatan untuk itu, tetapi mungkin kita artinya sebelum kita membentuk kelompok, kita beri peraturan dulu semacam itu. Kita beri pengertian atas yang namanya kerjasama, yang namanya arti sebuah kerjasama, ya, terus saling menolong, saling menghargai. Mungkin hal-hal yang semacam itu kita sampaikan dulu sebagai pengertian di awal. Baru setelah pengertian di awal, kita beri peraturan. Misalnya yang pertama itu tidak mempan Pak, misalnya tidak mempan dengan cuma diceramahi ya tidak mempan Pak. Mereka pasti kayak memberontak gitu ya, memberontak untuk ulun aku maunya sama itu misalnya seperti itu. Nah, jadi kita beri peraturannya. Ya, sama semua strategi kita harus beri peraturannya. Sama seperti misalnya apapun itu yang saya sebutkan misalnya talking stick, ada peraturannya. Peraturannya misalnya tidak diam, itu didiskualifikasi dari permainan, tidak ikut dalam permainan seperti itu. Nah, sama dengan diskusi kelompok ini. Diskusi kelompok ini usahakan berikan peraturan kepada peserta didik agar dapat bekerja sama dengan semuanya. Ya. Misalnya hal yang semacamnya adalah kita bisa mencampur ya antara peserta didik yang aktif dan peserta didik yang pasif. Kita campur agar yang pasif itu menjadi aktif seperti itu. Jadi misalnya ada yang minta Pak inginnya sama si A, si B, si C teman saya. Nah itu kita sebagai guru yang mempunyai artinya ada pendirian kita, ada pedoman kita. Nah kita larang untuk itu. Nah Bapak minta untuk materi ini, untuk hari ini itu Bapak minta untuk bagi kelompok yang dengan semestinya. Nah, bisa dengan undian kan? Ya, bisa dengan undian. Ada aplikasinya, ada juga yang undian yang berputar itu. Nah, bisa seperti itu. Atau ada undiannya dengan menyebut angka 1 2 3 4, bila 1 1 1 1 1 temannya, 2 2 2 2 temannya dan lainnya. Bisa seperti itu ya. Artinya itu kita bisa dapat siasati ya hal yang semacam itu. Nah, ya dengan pernyataan saya tadi bahwa untuk mendorong peserta didik ingin ya, itu kita yang pertama tadi saya ulangi, berikan dulu pengertian, yang kedua berikan peraturan, yang ketiga kita mempunyai pendirian untuk tidak selalu iya untuk peserta didik, kita ingin semuanya menjadi satu begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak yang saya sampaikan. Nah, misalnya terkait dengan ini sekalian ya terkait dengan bagaimana supaya siswa itu yang pasif menjadi aktif ya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Itu bisa dikelompokkan. Oh, yang pasif itu sekelompok dengan yang aktif dengan maksud supaya pasif menjadi aktif.
Nah, dan yang terakhir yang saya sampaikan tadi bisa dengan undian. Sebelum kita mengadakan undian, kita berikan peraturan lagi, ya kita berikan ketetapan lagi. Nah, jadi kita undi ya, kita undi siapa yang sudah dapat tidak boleh diubah lagi, tidak boleh dirubah-rubah lagi seperti itu. Sepakat? Bila tidak sepakat, kita tidak bisa jalan nih, ya. Acara ini kita tidak bisa jalan seperti itu. Bisa misalnya seperti itu. Nah, baru kita undi. Nah, undinya dengan cara bermacam-macam. Bisa dengan hitungan, bisa dengan mencabut ya yang gulungan-gulungan, atau dengan aplikasi, bisa seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, bisa mungkin ada tambahannya dari Ibu Nur Khalifah, bisa seperti itu. Ya, terima kasih. Oh ya, maaf Pak. Tadi Pak mengatakan ada aplikasi untuk mengundi itu. Kalau boleh tahu itu aplikasi apa Pak? Iya, saya lihat dulu ya. Oh ya. Nah, ini mungkin nanti di grup ya penitiannya mungkin nanti bisa men-share ya, itu kurang lebih seperti inilah nanti, jadi bisa kelihatan. Nah, ini. Oh ya, iya Pak, bisa Pak. Kurang lebihnya seperti itulah. Nama aplikasinya aja Pak, sebutkan Pak. Namanya itu dari Play Store. Decision Roulette. Oh, Decision Roulette. Ya oke. Ya, Decision Roulette. Oke, makasih Pak. Cukup jelas. Baik, terima kasih pada Bapak Muhammad Majdi MPD atas jawabannya tadi. Bagaimana Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Saya izin bertanya ya Mbak. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf baru bergabung lagi karena tadi ada tugas. Ibu tidak mohon maaf, tadi saya menyimak tentang prinsip-prinsip pendekatan saintifik ya. Ada berpusat pada peserta didik dan saya tertarik dengan menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. Untuk izin bertanya, apa ya kiat-kiat yang atau contoh-contoh untuk kegiatan yang menyenangkan dan menantang itu? Terima kasih. Ibu, mohon maaf, bisa sebutkan nama dan instansi Ibu? Bisa sebutkan. Oh iya, mohon maaf. Saya Ibu Carolina Dwi Ismawati dari SDN Pejuang 5 Bekasi. Nah, terima kasih. Dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya Ibu? Kepada Ibu penyaji yang pertama, Ibu siapa ya tadi ya? Mohon maaf, saya lupa. Iya Ibu. Ibu Nur ya? Iya, iya Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kepada Ibu Nur Khalifah, MPDI, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Carolina Dwi. Silakan Ibu. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu Carolina Dwi atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Memang di dalam pembelajaran di kelas itu seharusnya kita menciptakan bagaimana strategi atau pembelajaran yang kita kenal dengan PICOM itu ya, pembelajaran aktif, inovatif, kemudian menyenangkan untuk siswa. Nah, inilah keterampilan guru bagaimana bisa menciptakan suasana tersebut di dalam kelas. Biasanya kan ada guru masuk di kelas itu hanya setelah berdoa, kemudian guru berceramah terus kepada anak, kemudian membuat siswa itu menjadi pasif di kelas. Dan ada juga guru yang hanya masuk di kelas, kemudian memberikan tugas
Setelah itu, setelah tugas selesai dikumpulkan, terus dinilai selesai tanpa ada umpan balik. Nah, ini adalah suasana pembelajaran yang kurang aktif dan menyenangkan. Nah, prinsip di dalam pembelajaran saintifik ini adalah berpusat kepada peserta didik, bagaimana siswa itu bisa aktif. Mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Itu semuanya berpusat pada peserta didik. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam strategi. Guru tidak hanya belajar di kelas saja. Misalkan anak-anak kita langsung ajak di lapangan. Karena saya di sini misalkan guru PAI ya, saya di SMP itu guru pendidikan agama. Misalkan saya mengajarkan tentang berkurban, bagaimana tata cara berkurban yang benar. Jadi siswa ini kita ajak ya, misalkan mengamati video tentang penyembelihan hewan kurban. Itu ada tata caranya sendiri. Siapa yang boleh menyembelih hewan kurban seperti apa yang kriteria hewan kurban seperti apa yang boleh disembelih, kemudian tata cara penyembelihannya kita tayangkan sebuah video itu. Kemudian kita rangsang peserta didik untuk bertanya tentang materi yang sudah diamati tadi. Kalau anak-anak tidak mau bertanya atau misalkan malu untuk mengungkapkan secara lisan, bisa melalui tulisan. Kemudian setelah itu mengumpulkan informasi tentang materi yang dipelajari tentang penyembelihan hewan kurban tadi. Bisa mencari berbagai macam sumber. Jadi sumber belajar bagi peserta didik itu tidak hanya guru. Guru itu siswa bisa mencari pengetahuan dari berbagai macam sumber. Bisa diajak ke perpustakaan misalkan. Kemudian bisa diajak ke lab komputer. Anak-anak bisa browsing mencari materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian di situ nanti setelah mereka mengumpulkan informasi, mereka bisa menggabungkan, menalar informasi yang telah diperoleh tadi, disusun sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi, dan kemudian yang terakhir dikomunikasikan untuk melatih keterampilan berbahasa anak mengkomunikasikan ide tadi. Nah, jadi suasana belajar di kelas itu tidak hanya di kelas saja. Guru bisa mengajak siswa ke perpustakaan, kemudian ke masjid, mengamati langsung tentang materi-materi yang diajarkan oleh guru. Jadi siswa diberi pengalaman secara nyata, bisa melalui berbagai macam strategi yang membuat siswa itu aktif di kelas. Jadi begitu Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh yang menantang, Ibu, mohon maaf. Kira-kira bagaimana contohnya apa ya? Ya, misalnya. Contoh yang menantang. Contoh yang menantang, misalkan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP, saya mengajar di SMP, saya mengajarkan anak-anak tentang materi sholat berjamaah. Nah, di dalam masa pandemi ini ada hal-hal yang membuat ketentuan sholat berjamaah di masa pandemi ini tidak sama dengan ketentuan sholat berjamaah di masa normal. Nah, anak-anak kita berikan pembelajaran atau strategi pembelajaran dengan cara mengumpulkan informasi. Bagaimanakah tata cara sholat berjamaah di masa pandemi ini. Jadi kita berikan anak-anak stimulus supaya anak-anak itu aktif mencari informasi. Setelah itu membandingkan apa toh bedanya sholat jamaah di masa pandemi dengan di masa normal. Dan bagaimana hukum-hukumnya. Anak-anak bisa mencari informasi, menggali dari berbagai macam sumber, setelah itu mengkomunikasikan. Mungkin itu salah satu contoh dari pembelajaran yang saya ajarkan di kelas, Ibu. Tentang banyak sekali ya, tentang sujud ya, macam-macam sujud. Itu juga ada sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Coba kalian praktekkan. Nah, bagaimana kalian buat drama ya, supaya kalian nanti bisa mempraktekkan sujud syukur secara benar. Jadi anak-anak itu membuat drama supaya anak-anak itu melakukan sujud syukur itu bagaimana. Mungkin ada yang berlomba kemudian menang, kemudian dia melakukan sujud syukur. Kemudian dia melakukan sujud syahwi. Sujud syahwi itu sujud karena lupa. Jadi lupanya itu karena apa? Jadi dia praktekkan. Itu mungkin sebuah tantangan bagi anak ya. Bagaimana anak itu bisa belajar, kemudian anak itu juga aktif mencari informasi bagaimana mempraktekkan materi yang disampaikan oleh guru tadi.
Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Mohon maaf seandainya yang contoh menantang itu mungkin saya ingin bertanya, kira-kira yang saya praktekkan itu sesuai atau tidak. Misalnya saya memberikan tugas kepada anak untuk membuat misalnya tentang gambar cerita. Nah, terus nanti mereka itu saya suruh pada waktu pandemi itu ya Bu ya, mereka saya suruh untuk mempresentasikan apa yang mereka gambar, terus mereka ceritakan dengan bahasa mereka sendiri. Kira-kira itu kegiatan yang menantang bukan ya Bu ya? Iya. Mohon maaf, Ibu tadi mengajar di tingkat apa, Bu? Saya mengajar di SD, Bu. Kebetulan saat ini saya mengajar kelas 5. Oh iya. Baik, memang kita kalau memberikan strategi atau metode kan kita melihat karakteristik anak juga ya. Mungkin anak-anak SD itu kan suka dengan gambar-gambar. Itu salah satu tugas yang Ibu berikan itu sudah sesuai dengan karakteristik anak. Jadi anak bisa diberikan gambar, diberikan tugas, kemudian menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Nah, itu saya kira sudah menjadi tantangan bagi anak bagaimana bisa bercerita di depan kelas. Nah, itu mungkin Bu sudah bisa dipraktekkan di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Salam sehat. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa pada hari ini. Ya, sebelum ditutup, saya persilakan dulu kepada semua narasumber untuk menyampaikan closing statement. Terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Majidi MPD. Silahkan Bapak. Halo Bapak. Ya baik. Terkait dengan tema yang saya berikan tadi, masalah pembelajaran abad 21, artinya di pembelajaran abad 21 di situ korelasinya kepada memulihkan keterampilan komunikasi anak tadi, itu di situ bisa kita arahkan dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi artinya ketika belajar bukan menghafal tapi tahu jalannya di mana, bagaimana caranya, seperti itu. Terus yang selanjutnya berkorelasi dengan kehidupannya. Jadi kalau bisa pengetahuan itu kan agar lebih cepat masuknya, agar cepat lebih pahamnya, itu mengkorelasikan kepada pengetahuan atau yang ada atau sesuai dengan pengalamannya. Misalnya tentang bencana alam tadi. Yang lain kita kasih tahu, tapi yang contoh spesifiknya, nah kita kasih tahu apa yang pernah terjadi di sini. Misalnya banjir, tentang banjir. Kenapa? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu kurang lebihnya. Terus selanjutnya kita mengadakan atau kita memberikan fasilitas, ya, memfasilitasi si anak untuk dapat mengembangkan tingkatan sosialnya, ya, dengan cara berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan teman-temannya dengan cara berkelompok. Dan itu akan lebih efektif. Misalnya tadi harus menggunakan, ya, harus dibimbing dengan baik. Misalnya tidak dibimbing dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, tidak dibikin peraturannya yang secara rinci, itu nanti ya walaupun kita bikin kelompok, nanti ujung-ujungnya ribut gitu ya. Jadi kita atur dulu sedemikian rupa, nah baru kita kasih kegiatan-kegiatan kelompok agar kondusif dan efisien, efektif tadi ya, efektif. Nah, bila tidak efektif ya walaupun kita bagaimana hebatnya kita mendesain kelas, ya, mendesain pembelajaran, tetap itu tidak efektif. Kenapa? Karena tidak kondusif. Jadi intinya kondusif seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu semangat kita untuk memajukan generasi bangsa. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada Ibu Nur Khalifah MPDI untuk menyampaikan closing statement pada hari ini. Ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terkait dengan materi ya yang sudah saya sampaikan tadi, ada pernyataan yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai guru kita memang harus kreatif ya. Jadi seorang guru itu harus terus belajar bagaimana kita bisa mendidik anak-anak itu
dengan baik sesuai dengan tuntutan zaman. Karena ada dari sahabat Ali bin Abi Thalib itu ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena dia hidup bukan pada zamanmu. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa mendidik anak-anak sesuai dengan zaman di mana mereka hidup. Seperti sekarang ini di era teknologi, jadi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di era teknologi itu mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Kita mengarahkan anak-anak untuk menggunakan teknologi ini untuk pembelajaran, ya. Jadi kita arahkan supaya mereka bisa menggunakan secara bijak teknologi ini dengan baik untuk membuat mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, maka kita akan sampai di sini. Apa yang kita pada kegiatan hari ini bermanfaat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu biasa pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan serta yang ikuti di nasional ini melalui dan motor juga mewakili seluruh panitia Diklat Pendidikan Nasional dengan tema revolusi kurikulum dari masa ke masa. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang memisahkan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, saya Mutmainah selaku moderator. Sampai jumpa. Demikian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.